Pak, Bu, saat sholat subuh, biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, ya, misal. Tapi umumnya, kadang-kadang 1, 2, ya. Kadang imamnya masuk sendiri, tunggu, gitu kan? Sekomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian, ya. Dalam keadaan sendirian itu, kasat matanya, kelihatannya nggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya, itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian, yang lain gak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika, malaikatnya banyak, bukan cuma 1, datang banyak. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini, ini nyata ya, ta'lim pun, Anda ikut ta'lim sekarang, ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhonya, 1 di antara 2, mengaminkan doa. Ini saya mau cerita, saya tidak tahu ikhwah kita datang tidak ya hari ini. Hari Sabtu yang lalu, malam Sabtu tepatnya, kami undang untuk cerita. Ada di antara jemaah kita yang rajin ikut ta'lim, bergabung bersama kita semua. Masya Allah, 1 kali saya menerangkan tentang manasik haji. Manasik haji. Kita beli miniatur Ka'bahnya di Masjid Al-Ihsan di PTM, kemudian kita lakukan ta'lim. Itu beliau saat tepat proses tawaf, latihan tawaf, sa'i, begitu melihat Ka'bah itu berdoa. Yang lainnya rekam, foto, lihat, catat, ini tidak. Beliau menangis, dalam tangisannya bermohon kepada Allah, dalam sepinya, gak perlu orang tahu. Ya Allah, saya tidak tahu bisa haji atau tidak, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya materi dan sebagainya. Menangis, melihat seakan-akan saya ada di Ka'bah, minta kepada Allah. Ternyata itu sampai ke arsy itu. Masya Allah, sampai kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Pulang dari situ dibacakan ayat haji, dibacakan. Qadar Allah, seminggu sebelum ditutup pemberangkatan haji, itu tiba-tiba datang orang. Allah kirimkan pada seseorang, berangkat dia, itu disampaikan. Mana Pak paspornya katanya? Bapak haji sekarang, sepekan sebelumnya, dan haji plus seminggu sebelumnya. Itu cerita beliau ketemu ya sambil Masya Allah, sepekan. Saya bilang kemana aja? Masya Allah Ustaz, saya kemarin haji katanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu minta, saat tadi minta. Bayangkan Allah tiap waktu di subuh hari ya menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang ingin diampuni dosanya ya. Saya sudah sejam bicara ini. Ada yang tidak punya dosa di antara kita sekarang? Tidak ada ya. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh Anda saking banyaknya nggak mau ngangkat ya. Minimal pikiran kita sudah salah ya, sudah dipikirkan dari pikiran kita. Ustaz tadi kok pecinya begitu ya, kok jubahnya, itu baru pikiran tuh ya. Belum yang lainnya ya. Bertakwalah tiap hari diturunkan subuh ya. Ini bagian yang pertama. Kedua, saya percepat. Kedua, sholat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim nomor hadis 656 ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal sholat semalam penuh, semalam suntuk ya. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin
Ya, siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili. Maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Setengah malam, ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti salat 6 jam berturut-turut. Tapi salat isyanya berjamaah bukan sendirian. Ya. Maka Anda rugi kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan salat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan tobat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bekal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, Masya Allah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, tinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang salat semalam suntuk, salat terus gitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah, sayang. Nah, kelihatannya nggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Ya. Kalau dunia itu ilmu. Jangan ditukar ya, jangan ditukar. Misal, ini apa? Spidol. Ya, ini spidol, ini gelas, ini teh. Nah, kenapa bisa kita simpulkan ilmu? Ilmu, sesuatu yang nampak dalam pandangan seketika dibuktikan itu ilmu namanya. Sesuatu yang belum tampak tapi diyakini itu iman namanya. Iman nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau ada dunia cuma panjar saja, ya. Cuma panjar saja. Ya. Maka maaf, nanti bisa kelihatan besok siapa yang menyesal, siapa yang tertunduk menangis. Ya. Ayo perbanyak, kalau sudah paham banyak kesalahannya, tutupi dengan amal soleh. Perbanyak. Kita percepat. Ya. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan, ya. Satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga. Ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka, ya. Jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya ya, cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin. Ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh, ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin. Ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah, salat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya? Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan. Oh kalau begitu saya salat subuh aja sama salat asar kan? Kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan? Pagi kan? Mulai dari subuh, cahayanya terpancar kan? Ya, mulai dia naik sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan? Dulu, orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta, bertawakal pada Tuhannya, benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari. Ya, subuh sudah minta kepada benda, mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam, minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat, tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim. Sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya, bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Karena itu kenapa disebut salat subuh? Ini yang belum saya jelaskan. Satu fajar, kedua apa? Subuh. Kenapa disebut dengan subuh? Subuh itu dalam bahasa Arab memiliki dua arti. As-subhu.
Pertama, rencana yang sudah disiapkan, ya, rencana yang matang yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu kalau sudah punya rencana disebut dengan asbah. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Punya rencana apa? Ya, gambaran apa? Ya. Salatnya disebut dengan salat subuh, seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf, bedanya muslim dengan non-muslim itu, saat dia bangun dari tidurnya, menghadap Allah, bertawakal, minta petunjuk, dia pun sudah siap dengan rencana-rencana aktivitas yang akan dijalani di hari itu. Ya. Di setiap muslim itu, maafkan, setiap muslim kalau sudah bangun dari tidurnya, salat subuh, bukan sekedar salat. Ya. Seakan-akan sudah siap rencana, sudah punya planning. Jam 7 saya ada di mana? Jam 8 saya kerjakan apa? Jam 12 saya berada di tempat apa? Terus punya rencana dalam seharinya. Ya. Ini tidak tepat kalau ada orang Islam beraktivitas nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Pak, nanti jam 10 ada di mana ya? Oh, saya kurang tahu ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Repot itu. 10 mau mikir, susah. Maka subuh pertama. Jadi Anda fajar menghadap Allah, rencana sudah siap, seakan-akan begini urutannya. Anda siapkan rencana, ini pekerjaan saya. Sebelum Anda kerjakan, bawa kepada Allah. Ya, dalam sholat, mohonkan diberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan. Minta. Orang Majusi minta kepada benda, pada matahari, Anda minta kepada pencipta matahari. Ya. Orang minta kepada benda, ya bisa. Sekarang tidak pada matahari, ada pada patung, pada hewan, pada macam-macam. Kita minta pada pencipta seluruhnya, minta kemudahan. Makanya sunnahnya dari Nabi, para sahabat dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, selesai sholat subuh, itu tidak langsung berangkat. Ada yang zikir dulu, ada yang nunggu bahkan sampai syuruk, macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang kedua, subuh artinya gerakan pertama yang dilakukan. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir lah, awal. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir, awal. As-subhu. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika matahari mulai bernafas. Nafas itu maksudnya redup, ini bahasa kiasan, ya. Redup mulai tarik. Di matahari seakan-akan istirahat malam, lalu mulai menarik, bernafas, mengeluarkan sinarnya, subuh. Ada pesan di sini, maaf, ada pesan. Orang-orang Islam tuh bedanya dengan non-muslim. Begitu bangun dari tidurnya, rencana siap, dan jadilah orang yang pionir mengerjakan kebaikan pertama kali. Jangan keduluan. Ya. Ada taklim, cepat datang di awal. Ya. Ada peluang, cepat kejar. Pekerjaan yang baik, cepat kejar. Lakukan, datang di awal. Orang-orang yang selalu datang lebih dini itu cepat mendapat kebaikan dengan yang terlambat. Ya. Ini pesannya. Awas, hati-hati, sholat subuhnya rajin, tapi kalau lihat peluang selalu terlambat. Itu bukan aplikatif subuh itu. Ya. Subuhnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya terlambat. Ya. Ya. Dapat proyek yang bagus terlambat. Ya. Pekerjaan selalu tertunda. Nah, itu bukan subuh namanya. Jadi kita sudah punya rencana, siapkan, minta kemudahan pada Allah, dan datang lebih awal. Datang lebih awal. Ya. Itu poinnya. Nah, orang-orang yang menjaga itu, jadi berangkat minta kepada Allah kemudahan, pulang pas asar kan rata-rata. Anda kalau pulang kerja jam berapa? Jam 4, jam 5, kan asar itu. Asar. Maka dia kembali menunaikan salat asar, menghadap kepada Allah, menyerahkan semua ikhtiarnya. Non-muslim datang menyerahkan kepada apa yang dia sembah. Ada yang menyembah matahari, dia menghadap pada matahari. Anda kembali kepada Allah. Makanya pada para ayah, saya agak cerewet di sini. Mohon maaf Pak ya. Mohon sebesar-besarnya. Kalau tempat tinggal Anda dekat dengan masjid, usahakan sebelum pulang ke rumah, mampir ke masjid. Selesai kerja. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Anda mohonkan kepada Allah, sampaikan, ya Allah, hamba telah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan, hamba kerjakan pada yang halal. Engkau berikan nikmat kaki, hamba langkahkan pada yang halal. Semua hamba kerjakan karenamu ya Rabbal Alamin. Kalau dengan semua ini Engkau bisa mudahkan hidup kami ya Allah, maka mohon turunkan rezeki yang halal. Berikan keberkahan, minta. Yang di rumah nggak usah tahu. Dan nggak usah SMS dulu, mah papa mau ke masjid dulu ya. Nggak usah. Karena anak harus bikin status lagi, sedang di masjid misalnya. Repot itu. Gak usah minta itu, begitu turun ke enak itu. Gak percaya silahkan Pak, minimal hati kita tenang ya. Itu mengurangi kegelisahan. Begitu Anda masuk masjid, beda masjid dengan rumah lain, beda ya. Anda pulang dari kantor, masuk ke rumah bisa gelisah, masuk masjid tidak. Begitu sholat, tenang. Jadi saat ke rumah itu suasananya suasana tenang, gak banyak masalah gitu ya. Dan di rumah pun enak menantinya. Pak, Anda jangan bayangkan, saya kalau pulang ke rumah
Itu Masya Allah, jangankan istri saya, anak saya yang baru 2 tahun, ternyata sudah nunggu Pak. Ya, saya berikan kepada Anda 15 jam dalam sehari. 15 jam. Ya, Masya Allah. Saya punya waktu 9 jam, saya tidur 3-4 jam. Selebihnya saya bagi, saya jawab pertanyaan orang dari luar. 2 jam lagi saya koreksi diri, kita tobat, kita lihat, ada nggak yang disampaikan belum kita amalkan. Lalu kita catat, pelan-pelan kita tangisi diri kita. 2 jam saya berikan untuk anak saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak ada yang membukakan pintu, nggak boleh semua, kecuali anak kami. Ditunggu, dibuka. Apa yang terjadi begitu dibuka? Buya, dia tidak akan panggil ustadz, bukan panggil apapun. Dia hanya panggil ayah saya yang datang. Dia peluk. Kalau dulu bawa bola, itu ditunggu itu. Ya, saya biasa pulang malam, dia rubah kebiasaannya. Siang-siang dia tidur panjang, malam dia tunggu bangun. Begitu saya datang jam 9, setengah 10 sudah dibuka. Ya, main bola yuk katanya. Itu nunggu-nunggu, Anda bayangkan 8 jam. Sekarang lain. Uminya yang ceritakan, Buyanya kerja gini, ngajar macam-macam. Masya Allah. Begitu pulang sekarang lain. Buya, ditarik. Ya sini. Makan dulu biar sehat katanya. Selesai kita dibawa lagi ke kamar. Ya sini, berbaring, kakak pijitin. Lalu mulai naik ke kaki, dia pijitin, dia angkat. Sudah selesai, ya Buya bobo dan besoknya istirahat katanya sehat. Baru saya cium, baru anak itu tidur. Nunggu Pak, nunggu. Kadang-kadang Anda punya anak, punya keluarga, ada istri, ini sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, nah udah nanti aja itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu tunggu-tunggu. Insya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Saat Anda, istri Anda, anak Anda menangis di rumah, minta kemudahan, barangkali itu yang memudahkan proyek Anda. Ya, Masya Allah, itu pulang ke rumah, Nabi aja, Nabi yang paling soleh, manusia paling takwa, pernah disebutkan di dalam Al-Bukhari, itu begitu pulang Aisyah nunggu cerita, kurang lebih sampai 2 jam, didengerin aja oleh Nabi begini. Sampai selesai. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Begitu pulang sampai ke rumah, mau cerita, baru 1 menit aja udah dipotong. Gak usah lah, nanti aja, gampang, Papa lagi sibuk. Sibuk. Anda itu jadi pekerja di luar rumah, sampai rumah jadi ayah. Sudah selesai jadi suami, selesai. Ya di luar Anda pekerja kantoran, jadi kantor selesai. Begitu ke rumah, sudah jadi orang rumah. Ya keluar dari rumah, sampai kantor jadi orang kantor. Jadi jangan ditukar. Nah, Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya. Senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu. Ya, hilangkan kegelisahannya. Oh jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak tadi anak kita begini, baru datang. Tunggu dulu. Ya. Makanya istri Nabi itu kenapa diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri? Saya sering katakan, itu Masya Allah, semua istri Rasulullah itu mewakili karakter seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Mewakili. Ya. Ibu bisa temukan kira-kira mirip siapa, ibu itu bisa lihat. Ya. Ada yang seperti Khadijah, Aisyah, ya, Ummi Kulthum, Zainab, macam-macam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada Pak. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah itu semuanya berubah. Cemburunya pada ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya belum, itu cemburu. Perhitungannya pada ibadah. Tadinya uang belanja, setelah dididik oleh Nabi, bagaimana 1 kurma bisa jadi ibadah. 1 kurma bisa jadi ibadah. Bayangkan, belajar dari situ Bu. Kalau bisa seperti Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, Masya Allah. Nabi sedang capek-capeknya turun dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di jalan ada yang manggil Muhammad, siang bolong. Dari kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Ke atas ada makhluk seperti sedang duduk, pakai jubah putih, rambutnya gondrong. Gak usah jauh-jauh lah ya. Pak Abdul Basit ini pulang dari sini siang-siang sendirian. Jam 2 ada yang manggil Pak Basit. Depan gak ada orang, belakang kosong, kanan kiri kosong. Lihat ke atas, baju putih, rambut gondrong seperti duduk. Gimana responnya? Itu yang mematikan juga bisa lari itu. Ya. Makanya bahasa nabinya faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ro'iba itu artinya bulu kuduknya naik. Takut. Tapi Masya Allah, begitu sampai ke rumah, dibuka pintu oleh Khadijah. Dibuka pintu, melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang. Setengahnya. Dituntun tangannya, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Dengan tenang diselimuti. Istrinya langsung mengatakan, perhatikan kalimatnya, duhai suamiku sayang, kamu itu orang baik, tidak punya musuh, selalu menyambung silaturahim.
Yakinkan pada dirimu, saya itu selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah, hilang itu. Tenang, dengar kalimatnya aja. Tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Ibu sudah sampai mana itu? Ya, kalau ibu sudah mirip-mirip Khadijah, suami pulang lihat ibu sudah tenang, itu Khadijah itu ya. Tapi kalau lihat ibu jadi pesimis situasinya, itu bermasalah ya. Apalagi yang pulangnya telat, tunda-tunda gitu ya. Itu berarti ibu yang pikirkan, silahkan ya. Baik. Yang terakhir, saya tutup dulu di sini terus kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir, keutamaan salat. Kita belum mulai salatnya ini, baru keutamaannya saja, ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah, ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rezeki datang. Itu fi dhimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang salat subuh tapi kok nggak dapat juga jaminannya? Ya, susah tetap susah, rezeki terhambat. Apa yang salah? Nanti kita pelajari cara salatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang tapi cara salatnya salah, kan nggak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan. Kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu, akan dituntut. Ya, misal, saya berikan Anda mobil, ya, Anda terima. Saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja, bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas gunakan, mau ta'lim, mau sholat, mau ke kantor pakai. Ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai, bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa. Padahal Anda minta sebelumnya. Ya, perhatikan. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Ya, maka jangan sesekali nanti kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman, dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih. Lalu Anda tidak ambil itu. Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rezeki mengalir. Sekarang saya berikan lewat salat subuh. Kenapa nggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya. Ya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in. Perhatikan. Kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik, kita tidak akan bisa lari dan mengelak, ditemukan dimanapun. Silakan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah nanti thumma yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak, nanti diabaikan itu maaf ya, maaf, bahasa hadisnya itu yakubbuhu ala wajhi. Yakubbu ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini, ditarik ke neraka jahannam. Yang paling standar itu An-Nisa 56, yang paling standar siksaan di neraka, cara ngambilnya, innalladzina kafaru biayatina saufan nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, yang ingkar, menolak, mempermainkan, meninggalkan, itu cara masuk nerakanya nusli itu diambil ubun-ubunnya begini, dicelupkan. Ya. Pernah bikin tes celup? Nah, seperti itulah ya. Kullama nadijat juluduhum, dicelupkan begini, hancur semuanya kulitnya, hancur semua. Badalnahum juludan ghairaha, ditarik lagi begini, sembuh lagi. Ya. Ada malaikat yang tugasnya celupin, angkat, gitu. Ya. Dicelup, hancur, diangkat, sembuh. Itu informasi saja dari sekarang, ya, informasi saja. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi tolong ini sekedar informasi yang paling ringan. Masuk 1 detik begini, itu sakitnya sampai 48 hari. Kalau masih nggak percaya juga silahkan aja coba sendiri. Ya. Jadi saya sudah sampaikan keutamaan salat subuh ini, ya. Maka mulai besok ayo kita siapkan supaya bangunnya lebih awal, ya. Kemudian sempurnakan. Nah, sehingga jaminannya di Al-Bukhari nomor hadis 657, Muslim nomor hadis 651. Perhatikan kata Nabi, kalaulah setiap manusia itu tahu keutamaan salat subuh, kalaulah tahu
keutamaan sholat isya dan sholat subuh, begitu redaksinya. Tentulah mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dengan merangkak. Ya. Merangkak itu maksudnya bukan datang merangkak ini, bukan. Maksudnya banyak yang datang, saking banyaknya sulit bergerak. Ya, sampai setahap. Merangkak kan nggak langsung ya. Merangkak itu setahap. Kalaulah tahu keutamaan ini, itu orang akan semua berlomba-lomba untuk subuh, sampai bergerak itu susah. Seperti merangkak. Ya. Anda sudah disampaikan keutamaannya, tapi Anda nggak mau ambil juga. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa mesti dibantu itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kalau yang lain nggak datang subuh belum belajar, belum ada dalilnya, kalian sudah belajar, sudah tahu keutamaannya, kenapa belum dipraktekkan juga? Mau jawab apa itu?